asal ya, asal Arab sebagai asal muasal Islam itu lahir, dan terutama adalah Nabi lahir dari bangsa Arab ya, bukan menunjukkan negara tertentu ya, bukan negara tertentu atau bukan person tertentu yang hari ini apa namanya, individu tertentu, bukan begitu maksudnya. Jadi Arab sebagai eh, apa namanya, asal di mana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal. Wa fi hadhihi al-ghazwati, dan pada peperangan ini, perangan Banil Mustaliq atau perang Dumatil Jandal, utuhimat, dituduh Aisyah, itu siapa, Sayyidah Aisyah bi Safwan bin al-Mu'attal, dengan Safwan bin al-Mu'attal radhiyallahu anhuma. Fabarra'a, lalu membebaskan ha kepada Sayyidah Aisyah Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an. Dalam peristiwa hadithul ifk, hadithul ifki ini yang berlangsung selama beberapa hari atau bahkan sampai sebulan ya, atau bahkan lebih ya, desas-desus tentang Sayyidah Aisyah yang kemudian diklarifikasi langsung oleh Al-Quran yang membebaskan dan membersihkan nama Sayyidah Aisyah itu dalam hadithul ifki. Nabi SAW menunggu wahyu sampai turunnya wahyu yang membersihkan nama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa fiha, dan pada tahun kelima itu, tazawwaja, menikah Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab bint Jahsh, Zainab bint Jahshin, kepada Sayyidah Zainab bint Jahsh, ba'da an talaqaha Zaid bin Harithah, ba'da an talaqa, setelah menceraikan ha kepada Zainab binti Jahsh Zaid bin Harithah, siapa Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Wa fiha, dan pada tahun kelima, ubtilat, dibatalkan, adatut tabanni, apa kebiasaan apa mengangkat anak ya, mengangkat anak. Wa fiha, dan pada tahun kelima, nazalat, turun, ayatul hijabi, apa ayat hijab, wa faridatil haji, dan ayat tentang kefarduan haji. As-sadisatu, tahun ke-6 Hijri, fiha, padanya tahun ke-6, as-sadisah, Ghazwatul Hudaybiyah, adapun peperangan Hudaybiyah, wa bai'atur ridwan, dan bai'atur ridwan. Wa fi athna'i ruju'ihi, dan di tengah-tengah kembalinya Nabi alaihi salatu wassalam minal Hudaybiyah, dari Hudaybiyah, ilal Madinati, ke kota Madinah,
Nazalat turun alaihi atasnya Nabi suratul Fathi apa surah Al-Fath. Fafariha maka senang al-muslimuna siapa kaum muslimin bi busyra fathi Makkah dengan kabar gembira terkait Fathu Makkah. Wa fiha dan pada tahun ke-6 kusifatis syamsu terjadi gerhana matahari. Wa nazalat dan turun ayatul dhihari apa ayat dhihar. Gerhana matahari juga pernah terjadi pada saat Sayyiduna Ibrahim ibn Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Sampai orang berbicara, ya, pembicaraan di antara para sahabat bahwa gerhana matahari itu terjadi dihubung-hubungkan dengan wafatnya Ibrahim. Maka saat itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa gerhana matahari ataupun bulan, inna syamsa wal qamara la yankasifani, begitu ya, limauti ahadin wala lihayatihi. Matahari dan bulan itu mengalami gerhana bukan karena matinya seseorang, bukan karena hidupnya seseorang, tapi itu adalah bagian dari ayatun min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari gerhana itu sebenarnya kita bisa melihat betapa maha kuasanya Allah. Matahari yang demikian terang, bulan yang demikian terang juga itu kadang mengalami gerhana. Artinya kalau gerhana itu bisa terjadi, tidak ada alasan untuk mengingkari padamnya matahari, padamnya bulan, hancurnya bumi yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Sampai sekarang tidak ada orang yang bisa membuat matahari gerhana, tidak ada. Membuat bulan gerhana, tidak ada. Allah yang maha kuasa. Matahari, meskipun di sebagian kisah-kisah kekeramatan para ulama ada yang menyebut bisa menyetop jalannya matahari, ya. Itu kan tapi kasus tertentu, ya, kasus tertentu saya kira. Ada banyak riwayat begitu, ya, dari ulama-ulama sebelumnya. Jadi seolah bagi dia dan bagi yang sedang berkepentingan itu matahari seolah tidak berjalan normal. Tapi tidak bagi yang lain. Barangkali bagi yang lain ya tetap normal. Sama kayak Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini terjadinya di malam apa di siang hari? Malam hari. Tapi kalau kita lihat berbagai belahan dunia, belahan bumi, ada yang di sebagian daerah malam, sebagian yang lain sudah siang atau belum malam. Berarti Lailatul Qadar ini terjadinya berapa kali? Nah, ada yang sangat ekstrem perbedaannya antara satu daerah dengan yang lain soal waktu. Jadi terjadi ya ini fihi aqwal 'indal ulama. Para ulama banyak menjelaskan tentang itu. Dia mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi menurut waktu malam di masing-masing tempat. Itu ya. Kalau di sini malam, Lailatul Qadarnya di sini. Di sana masih siang, belum. Nanti begitu malam Lailatul Qadar di sana dan seterusnya.
Ya, para ulama menganalogikan itu seperti waktu mustajab di hari Jumat. Di hari Jumat itu ada satu mustajab, ada satu waktu yang mustajab, yang kalau Anda berdoa di hari Jumat itu doa Anda akan mudah terkabul, mustajab. Nah, tentang kapan waktunya khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan itu terjadi di saat proses salat Jumat, mulai dari awal adzan sampai nanti salam. Ada yang mengatakan itu terdapat di antara duduk di antara dua khutbah. Ya. Ada yang mengatakan di antara imam naik ke mimbar sampai turun ke mimbar, dari mimbar, atau naik ke mimbar sampai selesai salam salat. Banyak pendapat di kalangan ulama tentang itu, meskipun ada yang mengunggulkan duduknya imam di antara dua khutbah. Nah, persoalannya kan duduknya imam di antara dua khutbah tidak mesti sama satu tempat dengan yang lain. Di sini duduk, di sana masih belum, atau bahkan di sini salat Jumat, di sana masih malam, gitu ya. Lalu mana waktu mustajabnya? Maka itu waktu mustajabnya berdasarkan tempat masing-masing. Sehingga kalau dihitung-hitung Lailatul Qadar misalkan terjadi di tahun ini, ya, maka sebenarnya setiap waktu itu pernah dihinggapi oleh Lailatul Qadar karena terus berputar. Tapi kita tentu tidak fokus pada mencari keistimewaan itu, ya. Jauh lebih istimewa daripada Lailatul Qadar adalah menjadi hamba Al-Qadir. Ada ungkapan begini, lasna, ya, kami ini bukan hambanya Lailatul Qadar. Kami ini adalah hambanya Al-Qadir, Sang Maha Kuasa. Kita ini bukan Abdul Qadar, kita adalah Abdul Qadir. Kita bukan hamba Lailatul Qadar, kita adalah hamba Al-Qadir, Sang Maha Kuasa. Jadi jangan menghamba pada Lailatul Qadar. Meskipun ada perintah taharrau Lailatul Qadar, ya, kita diperintah untuk mengintip, mencari, memburu Lailatul Qadar, ya. Itu kita memburunya karena kepercayaan di waktu itu Allah sedang melimpahkan rahmatnya, berupa khairun min alfi syahrin, itu tadi. Tapi kalau memang kita tulus benar mencari dan berburu rahmat Allah, harusnya tidak hanya pada malam Lailatul Qadar, tapi juga sebulan penuh kita memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. As-sabi'atu, tahun yang ketujuh. Fiha, padanya as-sabi'ah ghazwatu Khaybar, ghazwatu Khaybar. Adapun perang Khaybar. Wal hudnatu, dan al-hudnah, proses perdamaian itu, genjatan senjata. Wahia, dan adapun ia al-hudnah as-sulhu, ialah perdamaian ma'ahli Makkah, beserta penduduk Makkah.
wa umratul qada'i dan umrah qada' fi Dzulqa'dah pada bulan Dzulqa'dah. Wa fiha dan pada tahun ke-7 hajara berhijrah Khalid bin Walid. Siapa Khalid bin Walid? Utsman bin Abi Talhah dan Utsman bin Abi Talhah. Sadinul Ka'bati, penjaga Ka'bah. Falaku, maka bertemu siapa mereka? Amr bin al-As kepada Amr bin al-As. Wastahabu dan bersahabat bersama-sama siapa mereka? Wa aslamu dan masuk Islam siapa mereka? Salah satuhum, tiga-tiganya. Wa tazawwaja dan menikah Rasulullah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habibah kepada Ummu Habibah wa Maimunah dan Maimunah. Wa Safiyata dan Safiyah. Wa ja'at dan datanghu kepada Nabi Maria tu siapa Sayyidah Maria. Wa balagat dan sampaihu kepada Nabi duldul apa duldul apa bagal apa kendaraan ya. Hewan bagal. Wa qadima Ja'far bin Abi Talib ashabuhu min al-Habasyah. Wa qadima dan datang Ja'far siapa Sayyidina Ja'far bin Abi Talib wa ashabuhu dan para sahabatnya Ja'far bin Abi Talib minal Habasyati dari Habasyah. Wa fiha dan pada tahun ke-7 naha melarang an-nabi siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahil mut'ati dari nikah mut'ah. Wa an akli luhumil humuril ahliyati dan dari makan luhumi daging-daging al-humuri keledai al-ahliyati yang jinak. Jadi pada tahun ke-7 Hijriah di antara peristiwa yang terjadi pada tahun ini ya masuk Islamnya beberapa orang sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Khalid bin Walid, ada Utsman bin Abi Talhah, ada Amr bin al-As. Mereka turut serta hijrah. Jadi pasca Nabi hijrah ke Madinah itu masih ada sejumlah sahabat di Makkah yang hijrahnya tidak bersamaan. Jadi sahabat-sahabat yang lain hijrahnya tercecer-cecer begitu ya. Ada yang hijrah kemudian ada yang hijrah lagi begitu ya. Tidak bersamaan semua. Bahkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu juga sudah lebih dulu ada sahabat yang sudah lebih dulu berangkat ke Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-saminatu tahun ke-8 Hijri fiha padanya as-saminah ghazwatu Mu'tah. Adapun perang Mu'tah wa dzatis salasil
Wa fi ghazwati Mu'tah, dan pada perang Mu'tah itu ausa berwasiat ar-Rasul, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junudahu kepada para tentaranya Rasul, biwasaya dengan beberapa wasiat. Min hadalah di antaranya wasaya, satajiduna akan mendapati siapa kalian fiha padanya ghazwah, rijalan kepada orang-orang laki-laki, fis sawami'i di dalam biara-biara, mu'tazilina mengasingkan, mu'tazilina seraya mengasingkan diri, fala tata'arradu lahum, fala tata'arradu maka janganlah mengganggu siapa kalian lahum terhadap mereka. Nanti di peperangan kalau kalian mendapati sejumlah orang yang menyendiri, mengasingkan diri di dalam biara-biara mereka, jangan diganggu, jangan dilibatkan dalam, diposisikan sebagai pihak-pihak yang kalian hadapi dalam peperangan. Wala taqtulu, dan janganlah membunuh siapa kalian imra'atan kepada seorang perempuan, wala saghiran, dan tidak pula seorang anak kecil, wala kabiran, dan wala kabiran faniyan, dan orang yang tua renta. Wala taqta'u syajaran, dan janganlah memotong siapa kalian syajaran kepada pohon. Wala tahdimu binaan, dan janganlah merusak siapa kalian binaan kepada bangunan. Ini aturan-aturan peperangan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekarang ini tidak bisa, karena perang sekarang sudah pakai rudal yang kalau sekali dilepaskan rudal itu, ya bangunan langsung hancur, pohon-pohon hancur. Korban perang tidak hanya mereka yang terlibat, yang tidak terlibat pun masyarakat sipil kena. Jadi korban-korban, anak kecil, wanita, semua sudah pakai senjata pemusnah massal. Semoga kita selalu doakan Palestina ya, di setiap waktu kita doakan. Itu satu-satunya bentuk kepedulian kita dengan saudara sama kaum muslimin yang bisa kita lakukan. Doakan Palestina, doakan tiap waktu begitu ya. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka selain doa. Didoakan saja. Wa fiha, dan pada tahun ke-8 Fathu Makkah, adapun Fathu Makkah fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa hadmul asnami, dan menghancurkan berhala-berhala, allati kanat hawaliyil Ka'bah, yang terdapat di sekeliling Ka'bah. Wa fiha, dan padanya, jadi Fathu Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan juga, pada tahun ke-8 Hijriah. Dan saat Fathu Makkah itu asnam, berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah dihancurkan. Dengan cara apa Nabi menghancurkan Ka'bah? Ini kan Nabi langsung beraksi sendiri. Jadi bukan Nabi menyuruh para sahabat orang lain, tidak, tapi langsung melakukannya sendiri. Diriwayatkan bahwa beliau menghancurkan berhala-berhala itu hanya menggunakan urjun, ya. Urjun itu semacam mayangnya kurma yang segini, yang tidak punya daya penghancur ya. Ini urjun.
laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hanya ditunjukkan begini. Langsung tumbang semua, sujud semua berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Ini diantara mukjizat Nabi ya, karena ya nyaris tak masuk akal kan dengan apa ini namanya, mayangnya kurma. Ya ranting kecil, bukan ranting ya apa? Tumbang. Beda dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim menghancurkan berhala itu pakai apa? Pakai kapak. Dan memang kapak itu memang alat yang biasa digunakan untuk menghancurkan benda, sesuatu, untuk memotong, untuk metung kayu gitu ya, pakai kapak gitu. Dia menghancurkan. Wajar. Tapi Nabi SAW dalam peristiwa Fathu Makkah, nah, itu hanya menggunakan urjun ini. Itu salah satunya. Jadi mukjizat Nabi SAW katsiratun la tuhsa. Banyak jumlahnya, tidak bisa dihitung. Yang sifatnya tampak, yang sifatnya tampak dilihat oleh para sahabat Nabi, banyak jumlahnya. Tapi setiap mukjizat yang terlihat dan terjadi sekali pada masa itu setelah itu tidak terjadi lagi, tidak ada kelanjutannya. Berbeda dengan mukjizat yang kekal, mukjizat Nabi yang kekal berupa Al-Quran. Mukjizat Nabi berupa Al-Quran itu kekal ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa fiha, dan pada tahun ke-8 aidan seraya pula mubaya'atur rijali wan nisa'i min ahli Makkah. Baiatnya orang-orang laki-laki, wan nisa'i dan perempuan, min ahli Makkah dari penduduk Makkah. Wa islamu Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Islamnya Muawiyah bin Abi Sufyan, wa Abi Quhafah dan Abi Quhafah. Wa fiha, dan padanya tahun ke-8 ulida Ibrahimu, dilahirkan Ibrahim, siapa Sayyiduna Ibrahim bin Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya putra Kanjeng Nabi yaitu Sayyiduna Ibrahim. Wa tuwfiyat, dan wafat Zainabu, siapa Sayyidah Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Wa fiha, dan padanya tahun ke-8 Ghazwatu Hunainin, adapun perang Hunain, wa Taif dan Taif. Wa fiha, dan adalah padanya tahun ke-8 ghala, melonjak, as-si'ru apa harga-harga. Faqalu, lalu berkata siapa mereka, sa'ir lana, sa'ir tetapkanlah harga, lana bagi kami. Fa ajaba, lalu menjawab siapa Nabi hum kepada mereka biqaulihi, dengan sabdanya, al-musa'ir huwa Allah, yang menetapkan harga, huwa adalah adapun dia musa'ir, Allahu ialah Allah. At-tasi'atu, tahun ke-9. At-tasi'atu, tahun ke-9 Hijri. Fiha, adalah padanya tahun ke-9 Ghazwatu Tabuk, adapun perang Tabuk. Wa hajja, dan berhaji Abu Bakrin, siapa Sayyiduna Abu Bakar, bin nasi, bersama orang-orang. Wa tufiyat, dan wafat Ummu Kulsum, siapa Ummu Kulsum wan Najasyi. Wa fiha, dan padanya tahun ke-10 mata wafat Abdullah ibnu Ubay bin Salul,
Wa fiha, dan padanya tahun ke-9 mati Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, pemimpin kaum munafikin yang kemarin kita bicarakan, sempat oleh anaknya yang juga bernama Abdullah itu mau dibunuh, dihaturkan kepada Nabi kepalanya, kan begitu ya kemarin itu. Jadi waktu pada saat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kembali ke Madinah, yang Raisul Munafikin, pimpinan kaum munafikin bernama Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengejek Nabi, menghina Nabi gitu. Pada saat Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya itu mau kembali ke Madinah, dia mencela, mengejek Nabi ya. La irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adal, gitu ya. Kalau saja kami kembali ke Madinah, kami akan keluarkan ya, orang yang mulia akan mengusir yang hina, gitu ya. Yang dia maksud dengan yang mulia di situ, al-'azzu di situ dirinya sendiri, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, yang dimaksud dengan al-adal, yang hina di situ adalah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang mendengar itu kemudian hendak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, gitu ya. Atau ada desas-desus bahwa para sahabat akan membunuh Abdullah bin Ubay. Akhirnya sang anak dari Abdullah bin Ubay yang namanya juga Abdullah, yang sudah masuk Islam dan bahkan sangat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak terima kalau sampai kaum muslimin yang membunuh ayahnya. Ya, tidak terima. Akhirnya dia menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau memang saya mendengar bahwa ayah saya akan dibunuh karena menghina engkau ya Rasul. Kalau memang engkau mau, biarkan saya sendiri saja yang akan membunuhnya, memenggal lehernya dan membawa kepalanya kepada engkau. Tapi jangan mereka, teman-teman saya, kaum muslimin, para sahabat yang lain. Mengapa? Karena semua orang tahu tidak ada yang paling berbakti kepada bapaknya melebihi kebaktian saya, melebihi saya. Tidak ada yang paling berbakti kepada orang tuanya, kepada bapaknya seperti saya. Dan kalau saya tahu ada orang lain yang membunuh ayah saya tidak mungkin sabar ketemu dengan si pembunuh. Bisa-bisa malah saya nanti bunuh itu orang yang membunuh ayah saya. Maka saya tidak mau saya sampai membunuh orang Islam hanya demi orang kafir, waktu itu ayahnya sendiri munafik gitu. Oleh karena itu izinkan saya sendiri saja yang mau membunuh bapak saya, lalu saya serahkan kepalanya kepada engkau. Ini saking setianya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi apa kata Nabi? Jangan, sudah, kata Nabi. Selama dia masih bersama kita perlakukan baik. Kamu perlakukan baik, kamu tetap berbakti kepada dia. Jangan kamu apa-apakan, tetap rawat dia dan seterusnya. Kasihani dia, gitu. Itu kata Nabi. Nah, itu adalah sifat kepemaafan Nabi, yang apabila pribadi beliau yang dihina, beliau tidak pernah dendam, beliau tidak pernah membalas dendam, fa'fu anhum wasfah, fa'fu anhum wa qul salam, ya. Wa fiha, dan ya, jadi itu meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu merelakan orang lain yang menghina pribadi beliau, tapi bagi umatnya wajib membela beliau.
Itu ya, itu bedanya. Jadi meskipun Nabi itu merelakan, memaafkan, tidak dendam kepada setiap yang menghina pribadi beliau, dan memang Nabi seharusnya seperti itu, ya. Tapi bagi umatnya wajib membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ada yang menghina Rasulullah, wajib kita membela Rasulullah. Tidak lantas kita mudah memaafkan, tidak. Jadi yang menghina itu harus diistitabah dulu, diminta bertobat dulu. Kalau tidak mau nanti ada konsekuensi hukumnya. Wa fiha, dan adalah pada tahun ke-8 aidan serta pula tataba'at silih berganti al-wufudu, siapa rombongan-rombongan kabilah untuk masuk Islam. Nah, pada tahun ke-9 ya, tahun ke-9. Dan pada tahun ke-9 ini itu banyak datang silih berganti rombongan-rombongan kabilah-kabilah yang hendak masuk Islam. Ini sudah detik-detik menjelang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ashiratu, tahun ke-10 Hijri, fiha adalah padanya tahun ke-10 hajjah, berhaji Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajjatul wada'i, kepada haji wada'. Wa khataba, dan berkhutbah siapa Rasulullah khutbatan, kepada satu khutbah, bi Arafat, di Arafah, yu'allimu, seraya mengajarkan siapa Rasul an-nasa, kepada manusia, fiha padanya khutbah, katsiran, kepada banyak, min usulid dini, dari dasar-dasar agama, wa furu'ihi, dan cabang-cabang agama. Wa fiha, dan pada tahun ke-10 ba'atsa, mengutus siapa Rasul Ali bin Abi Thalib, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabalin, dan Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum, ilal Yamani, ke Yaman. Nah, saat itulah Sayyidina Mu'adz itu kan bertanya, ya Rasul, kalau nanti ada persoalan hukum, saya jawab pakai apa? Pakai kitabullah, Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, pakai sunnati Rasulillah, pakai hadis Nabi, sunnah Rasul. Kalau tidak ada dalam Quran dan hadis, ya Rasul, kamu berijtihad. Ya, ini dalil ijtihad. Kamu berijtihad sendiri, ya tentu juga ijtihad yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan metode-metodenya. Wafiha, dan pada tahun ke-10 tufiya, wafat Ibrahim bin Nabi alaihi salatu wassalam. Sayyidina Ibrahim, putra dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat. Nah, yang tadi itu pas kejadian ada gerhana juga. Wafiha, dan pada tahun ke-10 tajhizu jaisy Usamata, tajhizu jaisy Usamata, persiapan atau mempersiapkan atau dipersiapkannya pasukan Usamah. Nah, jadi pasukan Usamah dipersiapkan untuk satu ekspedisi, walam yatimma, ya akan dikirimkan gitu ya pasukan itu ke sebuah daerah. Walam yatimma li annal marada bada'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walam yatimma, dan tidak sempurna, tidak terlaksana apa tajhiz, li'annal marada, karena sesungguhnya sakit, bada'a, bermula, apa marad, bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak sampai tuntas persiapannya, Rasulullah kemudian sakit. Wa fiha, dan pada tahun ke-10 Hijri, nazala turun qauluhu ta'ala, apa firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath, yang bagi Sayyidina Abu Bakar ini menjadi isyarah akan dekatnya kewafatan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Faslun ay hada, adapun ini faslun ialah satu fasal fi murdi'atihi wa nash'atihi alaihi salatu wassalam. Fi murdi'atihi dalam menjelaskan ibu susu Nabi atau ibu yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nash'atihi dan masa pertumbuhan Nabi alaihi salatu wassalam. Arda'at menyusui hu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Suwaibatul Aslamiyatu, siapa Suwaibah al-Aslamiyah, ayyaman beberapa hari. Suwaibah inilah yang memberi kabar kepada Abu Lahab. Wa Suwaibatu, dan adapun Suwaibah, adapun ia Suwaibah maulatu Abi Lahabin, ialah budak perempuannya Abu Lahab. Suwaibah inilah yang memberi kabar kepada Abu Lahab akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Kanjeng Nabi. Ketika Suwaibah memberi kabar kepada Abu Lahab akan lahirnya Kanjeng Nabi, Abu Lahab langsung merasa senang karena keponakannya lahir. Nah, karena sebab rasa senang itulah siksanya Abu Lahab di neraka itu di setiap hari Senin diringankan, diberi kesempatan untuk sedikit menyesap air karena merasa senang atas kelahiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana hada kafiran jaa damuhu wa tabbat yadahu, atau bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada, ata annahu yaumal itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Apabila yang kafir ini Abu Lahab ini yang telah divonis di dalam Al-Quran masuk neraka, bitabbat yadahu fil jahim, dalam surat tabbat yada abi lahab wa tab itu, ata annahu yaumal itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Dia setiap hari Senin diringankan siksanya, yukhaffafu anhu. Mengapa? Lis-sururi bi ahmada, karena pada waktu lahirnya Kanjeng Nabi diberitakan oleh Suwaibah al-Aslamiyah, kemudian Abu Lahab merasa senang. Famadhannu bil 'abdi alladhi tula dahrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka bagaimana dengan orang yang merasa senang atas kelahiran Nabi dan dia matinya mati Islam, membawa tauhid, membawa iman. Nah, maka yang tidak bertauhid saja itu diringankan siksanya, apalagi yang bertauhid gitu. Itu Abu Lahab. Nah, Abu Lahab inilah yang dimaksud sebagai inna abi wa abaka finnar, itu ya. Dalam hadis itu, bapakku di neraka, itu bukan bapak kandung Nabi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib yang dimaksud, tapi Abu Lahab. Abu Lahab. Karena lafaz abun itu kadang tidak selalu berarti bapak kandung, kadang dia berarti paman, kadang dia berarti kakek dan seterusnya. Itu qala Ibrahim li abihi azara ay li ammihi azara. Azar itu paman Nabi Ibrahim. Bapak Nabi Ibrahim, bapak kandungnya, beliaulah yang didoakan, Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa liwalidayya. Itu walid, pakai walid di situ. Itu bapak kandungnya. Wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sehingga menjadi klop antara pemahaman ini dengan riwayat hadis bahwa asal usul Nabi itu adalah orang-orang mulia, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahim-rahim yang suci semuanya. Waktulifa, dan diperselisihkan fi islamiha, dalam keislaman Suwaibah. Thumma, kemudian arda'at, menyusuihu kepada Nabi Halimah. Siapa Halimah? Bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Ada namanya Halimah. Waruya, dan diriwayatkan anha,
darinya Halimah annaha sesungguhnya Halimah qalat ialah berkata siapa Halimah kana ada sallallahu alaihi wasallam siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yashibbu fil yaumi syabab as-sabi fi syahrin yashibbu ialah tumbuh siapa Nabi fil yaumi dalam sehari syabab as-sabi seperti pertumbuhan bayi fi syahrin dalam 1 bulan cepat pertumbuhannya. Waruya dan diriwayatkan anha darinya Sayyidah Halimah aidan serta pula anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama hanya sesungguhnya yamussu menyusu siapa Rasulullah min tadiha dari payudaranya Halimah al-ayman yang kanan wala yamussu dan tidak menyusu siapa Rasulullah min tadiha dari payudaranya Halimah al-aisar yang kiri. Jadi karena yang kiri diperuntukkan untuk saudara sesusuannya. Jadi tidak mau mengambil hak saudaranya hatta dalam hal itu. Wa nasya'a dan tumbuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatiman seraya yatim. Fakafala lalu menanggunghu kepada Rasulullah jaddu siapa kakeknya Rasul Abdul Muttalib siapa rupanya Abdul Muttalib. Summa kemudian ammuhu pamannya Rasul Abu Talibin rupanya Abu Talib. Wa tahhara dan menyucikanhu kepada Rasul Allah Azza wa Jalla siapa Allah Azza wa Jalla min khubuthil jahiliyati dari kotoran atau keburukan itu keburukan kaum jahiliyah. Falam yu'azzim maka tidak pernah mengagungkan siapa Rasul sonaman kepada berhala lahum bagi mereka fi umrihi dalam umurnya Rasul qattu sama sekali Rasulullah tidak pernah mengagungkan berhala. Walam yahdur dan tidak pernah menghadiri siapa Rasul masyhadan kepada masyhadan kepada tontonan gitu ya atau ya masyhad ya, peristiwa kejadian peristiwa atau tontonan min masyahidi kufrihim dari peristiwa-peristiwa kekafiran mereka tontonan kekafiran mereka. Wa kanu dan ada siapa mereka yatlubuna mengajak siapa mereka meminta siapa mereka kufar jahiliyah hu kepada Nabi lidzalika kepada hal itu fayamtani'u lalu menolak siapa Nabi wa ya'simu dan memeliharahu kepada Nabi Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala min dzalika dari hal itu. Jadi Nabi maksum ya hatta qabla nubuwah sebelum umur 40 juga sudah maksum. Dan yang maksum hanya Nabi, selain Nabi tidak ada yang maksum. Selain Nabi tidak ada yang maksum, hanya Nabi yang maksum, terjaga, terpelihara dari segala bentuk dan jenis dosa, kesalahan. Itu Nabi maksum. Adapun selain Nabi berpotensi melakukan dosa. Bahkan selain Nabi harus pernah melakukan dosa. Ya, harus di sini bukan dia itu wajib melakukan dosa. Maksudnya selain Nabi harus tidak maksum. Jangan pernah kita meyakini seseorang selain Nabi itu maksum. Selain Nabi memang tidak maksum. Pernah melakukan dosa. Bahkan kalau saya ya banyak melakukan dosa. Banyak dosanya. Jadi kalau kalian melihat seseorang yang kalian hormati lalu melakukan dosa, jangan terlalu kecewa. Mengapa? Tetap jaga penghormatannya. Mengapa? Karena Anda memang meyakini setiap orang selain Nabi itu berpotensi melakukan kesalahan, melakukan dosa. Ada orang yang sangat Anda hormati, sangat Anda ta'zimi, hanya karena dia sedang berada di hadapan Anda mengajar, hanya karena berada di hadapan Anda berbuat baik.
Tapi di kali waktu saat tidak mengajar dan saat tidak berbuat baik, tiba-tiba Anda melihat dia melakukan suatu kesalahan, lalu Anda kecewa berat sampai menghilangkan penghormatan Anda kepada dia misalkan. Nah, itu akibat Anda melihat dia sebagai orang yang maksum. Tapi kalau Anda meyakini dia tidak maksum, dia berpotensi melakukan kesalahan, dia berpotensi melakukan dosa, ya, maka penghormatan Anda akan stabil. Saat berada di hadapan Anda sedang mengajar, Anda hormat. Saat melihat dia sedang berbuat kebaikan, Anda hormat. Saat melihat dia sedang tergelincir, Anda hormat. Saat melihat dia sedang tidak baik, Anda juga hormat. Begitu. Karena prinsip penghormatan kita kepada yang harus dihormati itu harus dengan keyakinan bahwa yang kita hormati itu tidak maksum, supaya tidak kecewa kita. Oh iya, biasanya manusia penghormatan kita tetap stabil. Kita doakan semoga dia segera kembali. Kita doakan semoga dia kembali ke jalan yang baik lagi. Seperti itu. Makanya dulu kan pernah ada cerita itu. Ada seorang guru yang dia punya murid, muridnya jadi orang-orang wali, sampai kasyaf muridnya ini. Lalu suatu ketika waktu guru itu mengajar, murid yang kasyaf itu melihat di keningnya guru ini tertulis kufur atau kafir min ahlin nar, kafir penduduk neraka. Kagetlah si murid ini, ya, shock dia. Innalillah gitu. Ternyata kiai saya dia itu capnya kafir min ahlin nar. Kaget dia, shock. Keesokan harinya dia tidak ikut pengajian lagi. Hilang dia dari peredaran. Dicari berkali-kali, mana murid saya yang satu, kok dia tidak datang lagi mengaji. Lalu didatangilah oleh kiainya ini ke rumahnya. Saat sampai di rumahnya ditanya, kenapa kamu Cong tidak ikut ngaji lagi, kok tidak hadir, ada apa? Mohon maaf Kiai, saya shock, saya kaget, saya tersingkap hijab melihat di kening Anda tertulis kafir min ahlin nar, jenengan kafir, nanti pada akhirnya jenengan masuk neraka. Saya terpikir, saya kaget, kenapa bisa begitu gitu ya? Padahal selama ini begitu saya sangat menghormati jenengan. Lalu apa kata gurunya? Oh, karena itu kamu tidak datang mengaji ke saya. Padahal soal cap ini saya sudah sejak 40 tahun sudah tahu, Jong. Tapi selama 40 tahun itu saya tidak pernah berhenti mengajar. Saya tetap terus mengajar. Saya tetap terus beribadah. Saya tetap terus berbuat kebaikan. Padahal saya sudah tahu sejak 40 tahun yang lalu kalau saya sudah dicap seperti itu. Sudah ada cap itu pada saya. Artinya saya melakukan kebaikan, mengajar, beribadah dan lain-lain dan seterusnya, itu bukan karena adanya cap begini, cap begitu pada saya, atau tentang bagaimana akhir saya nanti, tapi tentang saya melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Jadi kalau kamu memang mau mengaji karena Allah, karena memang melaksanakan perintah Allah, datang lagi kamu ke majelis, ngaji lagi, kata gurunya. Bukan karena soal saya ini bagaimana, tapi soal kamu memang menjalankan perintah Allah untuk mengaji, belajar. Akhirnya keesokan harinya datang lagi muridnya itu. Ya, jadi dia minta maaf, ya, menyadari adanya ketidaktulusan barangkali ya dalam mengaji. Akhirnya dia datang lagi ke majelis, dia ngaji. Begitu sampai di hadapan gurunya, dia dikasyaf lagi, dia melihat tulisan yang kemarin itu kafir min ahlin nar itu berubah mukmin min ahlil jannah, begitu ya. Itu berubah dia mukmin min ahlil jannah. Jadi kan kita beramal itu bukan karena kita itu mendapatkan bocoran gimana kelak kita di akhirat. Tidak ada yang tahu. Ya, kita hanya menjalankan perintah Allah saja. Ya. Menjalankan perintah Allah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu diberi kemudahan melakukan sesuatu yang memang dia diciptakan untuk itu. Bahkan sahabat Nabi dulu pernah juga bertanya, Rasul, surga apakah sudah diciptakan berikut isinya? Ya. Neraka apakah sudah
Ciptakan berikut daftar penghuninya. Iya, lalu kenapa kami masih harus beramal ya Rasul? Kalau memang sudah ada daftar siapa yang akan masuk surga, siapa yang di neraka. Apa kata Nabi? I'malu, kerjakan saja, beramal saja, beribadah saja, lakukan saja kebaikan, kata Nabi. Tidak perlu kamu itu repot-repot mencari tahu, mencari bocoran nanti saya itu masuk dalam list daftar ahli surga apa daftar ahli neraka. Tak perlu. I'malu, bekerjalah, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu diberi kemudahan untuk melakukan sesuatu yang memang dia diciptakan untuk itu. Ya artinya kalau kita oleh Allah dimudahkan berbuat baik, mondok di pesantren, ngaji dengan besok-besok mengamalkan ilmunya dan seterusnya, insyaallah kita memang khuliqal lil jannah. Khuliqna lil jannah insyaallah. Kita husnudzon saja kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita memang diberi tanda oleh Allah kita akan memasuki surga, begitu. Kita berdoa saja seperti itu, husnudzon kepada Allah. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Wahada, dan adapun ini min lutfillahi ta'ala, ialah termasuk dari kasih sayang Allah Ta'ala. Lutf ya kehalusan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bihi terhadapnya Nabi, an barra'ahu min danasil jahiliyah. An barra'a, bahwa membebaskan siapa Allahu kepada Nabi min danasil jahiliyati, dari kotoran jahiliyah, wa min kulli aibin, dan dari setiap kekurangan, wa manahahu kulla khuluqin jamilin, wa manaha, dan menganugerahkan siapa Allah hu kepada Nabi kulla khuluqin, kepada setiap sifat khuluq, akhlak jamilin yang indah, hatta sehingga kana ada siapa Rasul yu'rafu, dikenal siapa Rasul fi qaumihi, di kaumnya, bil amini, dengan al-amin. Al-amin, terpercaya. Lima syahaduhu, lima karena sesuatu, syahadu yang menyaksikan siapa mereka hu kepada ma min amanatihi, dari amanahnya Rasul, wa sidqihi, dan kejujurnya Rasul, wa taharatihi, dan sucinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha, dan tatkala sampai siapa Rasul itnata asyarata sanatan, 12 tahun, kharaja, keluar siapa Rasul, siapa Nabi, ma'amihi, bersama pamannya Abi Talibin, Abi Talib, rupanya Abi Talib, ila syami ke Syam, hatta sehingga balagha sampai siapa Nabi Busra ke Busra. Fara'a, lalu melihathu kepada Nabi Buhaira, siapa Buhaira, ar-rahibu, rahib Buhaira. Fa'arafa, lalu mengenali siapa Buhairahu kepada Nabi, bisifatihi, dengan sifatnya Nabi. Faja'a, maka datang siapa Buhaira, fa'akhadha, lalu memegang siapa Buhaira, biadihi, dengan tangannya Nabi, waqala, dan berkata siapa Buhaira, hada, adapun ini, sayyidul mursalina, ialah sayyidul mursalin, tuannya para rasul. Wa hada, adapun ini, rasulur rabbil alamin, ialah utusannya Tuhan semesta alam. Hada, adapun ini, anak ini, yab'atsu, mengutus hu kepada hada Allah, siapa Allah, hujjatan lil alamin, sebagai hujjah bagi semesta alam. Qalu, berkata siapa mereka, famin aina alimta dzalika, famin aina, maka dari mana, alimta, mengetahui siapa engkau, dzalika, kepada hal itu. Qala, berkata siapa Buhaira, innakum, sesungguhnya kalian, lamma aqbaltum, tatkala menghadap siapa kalian, datang siapa kalian, minal aqabati, dari lereng bukit, lam yabqa, tidak tersisa, syajaratun, apa satu pohon, wala, dan tidak pula hajarun, batu, illa, kecuali kharra sajidan, merebah sujud, wala yasjudu, dan tidak sujud siapa pohon dan batu, illa, kecuali lin nabi, kepada seorang nabi. Wa anas, dan sedangkan adapun aku, najidu, mendapati siapa aku hu kepada hal itu, fi kutubina, dalam kitab-kitab kami. Wa sa'ala, dan meminta siapa Buhaira Abu Talibin, kepada Abu Talib, ayyarudda, kepada mengembalikan, memulangkan siapa Abu Talib hu kepada Nabi, khaufan, karena takut, minal Yahudi, dari orang-orang Yahudi. Faradda, lalu memulangkan siapa Abu Talib hu kepada Nabi. Ya, itu perjalanan saat Nabi SAW dibawa oleh pamannya Abu Talib untuk berdagang ke Syam.
Di sana bertemu dengan seorang rahib bernama Buhaira. Begitu ditemui oleh Buhaira, disalami Nabi, lalu berkata Buhaira, wah ini Sayyidul Mursalin, anak kecil ini adalah Rasul Rabbil Alamin, anak kecil ini adalah yab'athuhullahu hujjatan lil alamin. Lalu bertanya rombongan itu, ya, dari mana engkau tahu bahwa dia Sayyidul Mursalin, dia itu Rasul Rabbil Alamin, dan seterusnya itu. Apa kata Buhaira? Waktu kalian tadi itu datang, itu yang namanya pohon-pohon dan batu-batu pada bersujud kepada dia. Dan pohon sama batu itu bersujud, tidaklah bersujud kecuali kepada seorang nabi. Dia ini nabi, kata Buhaira. Demikian kami temui dalam kitab-kitab kami. Langsung kepada Abu Talib, Buhaira ini berkata, ya Abu Talib, pulangkan dia, pulangkan. Mengapa? Khawatir nanti diketahui keberadaannya oleh orang-orang Yahudi yang memang tidak menyukai itu. Jadi diketahui sejak awal. Suma kemudian kharaja keluar sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, thaniyan, kedua kalinya, ila syami ka syam ma Maisarata gulami Khadijah, bersama Maisarah gulami Khadijah, pembantu Khadijah radhiyallahu anha, fi tijaratin, dalam suatu perdagangan, laha baginya Khadijah, qabla ay yatazawwaja, sebelum menikahi siapa Nabi ha kepada Khadijah, hatta sehingga balagha sampai siapa Nabi suq Busra, kepada pasar Busra. Summa kemudian raja'a, kembali siapa Nabi ila Makkah, ke Makkah, fatazawwaja, lalu menikahi siapa Nabi Khadijah binta Khuwailidin, kepada Khadijah binta Khuwailid. Walahu, dan adalah baginya Nabi 25 sanatan, adapun 25 tahun. Wahia, dan adapun ia Khadijah, adapun dia Khadijah, awwalu imra'atin, ialah perempuan pertama, tazawwaja, yang menikahi siapa Nabi kepada imra'ah. Wa awwalu imra'atin, dan perempuan pertama matat, yang wafat siapa imra'ah, min nisaihi, dari istri-istri Nabi. Walam yankih, dan tidak menikahi siapa Nabi alaiha, atasnya Khadijah, ghairaha, kepada selainnya. Jadi kalau dibilang Nabi itu kan poligami, tapi Nabi lebih lama monogami. Nabi lebih lama hanya punya satu istri, yaitu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah tidak pernah dimadu oleh Nabi. Wa amarahu Jibril ay yaqra alaiha salam min rabbiha, wa amarahu, dan memerintahkanhu kepada Nabi Jibril, siapa Jibril, ay yaqra, kepada membacakan siapa Nabi alaiha, atasnya Khadijah, assalam, kepada salam, min rabbiha, dari Tuhannya Khadijah. Jadi disampaikan salam untuk Khadijah, Sayyidah Khadijah. Summa kemudian hubbiba ilaihi, dibuat senang kepada Nabi, al-khulwatu, apa khulwah, wa ta'abbudu, dan beribadah li rabbih, kepada Tuhannya Nabi. Wa kana, dan ada siapa Nabi, yakhlu, menyepi siapa Nabi, bi ghairi Hira, di gua Hira, ya ta'abbadu, seraya beribadah siapa Nabi, fihi, di ghar, al-layali, beberapa malam, dawatil adadi, yang mempunyai jumlah beberapa malam, gitu ya. Wa bughidat, dan dibuat benci ilaihi, kepada Nabi, al-authanu, apa berhala-berhala, allati ya'budu, yang membenciha, kepada allati qaumuhu, siapa kaumnya Nabi. Falam yakun syai'un abghadha ilaihi min dzalika. Falam yakun, maka tidak ada syai'un, sesuatu, abghadha ilaihi, lebih dibenci oleh Nabi, min dzalika, dari hal itu. Falamma kamula, maka tatkala sempurna, lahu, baginya Nabi, 40 sanatan, 40 tahun, asyraqat alaihi anwarun nubuwah, asyraqat, memancar alaihi, atasnya Nabi, anwarun nubuwati, apa cahaya-cahaya kenabian. Wa akrama, dan memuliakanhu, kepada Nabi, menganugerahkanhu kepada Nabi, Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, birisalatihi, dengan risalahnya, risalahnya Nabi, kerasulannya, ya. Wa ba'atsa, dan mengutus siapa Allahu, kepada Nabi, ila khalqihi, ya, atau birisalatihi, kembali kepada Allah, ya, dengan risalahnya Allah, risalah yang Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikannya. Wa ba'atsa, dan mengutus siapa Allahu, kepada Nabi, ila khalqihi, kepada makhluknya Allah, manusia.
Wala khilafa dan tidak ada perbedaan pendapat annama ba'athahu sungguhnya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaumal itsnain ialah pada hari Senin. Waqtulifa dan diperselisihkan fi syahril mab'athi dalam bulan diutusnya. Kalau harinya tidak ada khilaf hari Senin, tapi bulannya khilaf. Faqila maka dikatakan li thamanin 8 hari madaina lewat apa samanin min syahri Rabiul Awwali dari bulan Rabiul Awal. Sanati 41 min amil fil tahun 41 dari tahun gajah. Hada adapun ini qaulul aktsarin ialah pendapat paling banyaknya ulama. Wakila dan dikatakan bal bahkan karena ada zalika fal itu fi Ramadhan pada bulan Ramadan. Wahtajja dan berdalil haula'i siapa mereka biqauli ta'ala dengan firman Allah Ta'ala syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wakila dan dikatakan ibtida'ul mab'atsi kana fi Rajab. Permulaan diutusnya Nabi karena ada apa ibtida' fi Rajab ialah pada bulan Rajab. Itu beberapa khilaf pendapat di kalangan para ulama mengenai bulan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada usia ke-40 gitu ya. Wallahu a'lam. Shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dini dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha ajilna min khasyatina. Allahumma استحفظك نستودعك جميع ما نستفيده من المطالعات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. في الدين وعلمنا التأويل وحببنا الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. كلام قديم